Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Hari ini saya akan memberikan Siang, Pak. materi tentang hardware komputer. Ada yang dari SMK, terutama jurusan TKJ atau multimedia? Ada? Saya Pak. Oh ya, Widi dan Alfia ya. Kemudian habis itu saya akan menjelaskan apa itu hardware komputer. Pasti tidak asing ya dengan hardware komputer. Iya, Pak. Iya, Pak. Kemudian saya akan presentasi tentang hardware komputer. Saya akan menjelaskan beberapa poin-poin. Pertama, hardware komputer secara fungsional dibedakan menjadi 1. Perangkat input atau masukan, 2. Perangkat proses, 3. Perangkat output atau keluaran. Dan untuk yang pertama, perangkat input, perangkat masukan, perangkat yang digunakan untuk menerima data yang akan diolah ke dalam komputer. Prinsip kerjanya adalah mengubah perintah yang dipahami manusia menjadi bentuk yang dipahami komputer, yaitu kode-kode biner. Kemudian perangkat masukan atau input device sering diartikan sebagai sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data ataupun perintah ke dalam sebuah komputer. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan. Ada yang tahu tentang perangkat input atau masukan? Jadi beberapa Saya, gitu. Pak. Ya, Alifia. Perangkat input atau masukan itu contohnya seperti keyboard, mikrofon, dan mouse. Ya, benar. Kemudian saya akan menjelaskan tentang keyboard. Keyboard atau kelihatan dong. Keyboard atau yang dikenal juga sebagai papan ketik merupakan suatu perangkat keras komputer yang terdiri dari sebuah tombol yang digunakan untuk mewakili huruf, karakter, angka, dan juga beberapa fungsi lain. Apabila perangkat ini tidak ada, maka pengguna tidak dapat mengetikkan atau memasukkan perintah yang mereka inginkan, sehingga keyboard memiliki peran yang sangat penting. Yang kedua adalah mouse. Perangkat ini umumnya mempunyai 2 buah tombol serta sebuah bola atau laser yang berada di bawah untuk menggerakkan kursor. Fungsi dari mouse yaitu menggerakkan kursor anak panah, melakukan kegiatan scroll, sehingga kedua fungsi ini dapat membuat komputer bisa melaksanakan perintah yang diinginkan oleh penggunanya. Kemudian mikrofon merupakan sebuah perangkat yang biasanya digunakan untuk merekam suara sekaligus mengubah suara tersebut dari suara analog menjadi suara digital. Kemudian perangkat proses ya, saya akan menjelaskan perangkat proses adalah peralatan atau komponen pada komputer berupa perangkat keras yang berfungsi untuk memproses data dan mengolah data yang diberikan oleh perangkat input yang nantinya akan ditampilkan oleh perangkat output. Sehingga data yang telah diproses oleh perangkat proses akan ditampilkan kepada pengguna komputer atau manusia. Seluruh perangkat proses tersebut akan bekerja secara bersama dengan dukungan perangkat input-output lainnya. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan, contoh perangkat proses apa saja untuk Vina? CPU dan monitor, Pak. Ya benar, tapi monitor termasuk ke dalam output. Jadi kalau CPU itu termasuk perangkat proses, sedangkan monitor termasuk perangkat output. Kemudian beberapa perangkat proses, yaitu pertama CPU. CPU adalah pusat pengendali dan pemrosesan pada sebuah komputer yang mengatur semua instruksi, program, dan semua aktivitas yang dilakukan dalam komputer. Sehingga CPU biasa disebut sebagai otak dari komputer. Selanjutnya ada VGA card. VGA card digunakan untuk mengolah data grafis dan ditampilkan di layar monitor. VGA juga memiliki prosesor yang dinamakan GPU, Graphic Processing Unit, dan membutuhkan memori juga. Lanjut, yang terakhir, perangkat output. Perangkat output pada komputer adalah komponen komputer yang berfungsi menghasilkan informasi yang diperoleh dari hasil proses dari peralatan proses komputer.
output hasil proses dari komputer digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu huruf, gambar, suara, dan video. Peralatan output akan menghasilkan informasi untuk manusia sehingga bisa dibaca, dilihat, didengar, dan dipahami. Komputer akan memproses informan dari peralatan input komputer, kemudian menampilkan hasil proses dalam bentuk informasi ke pengguna komputer langsung ke pengguna. Perangkat output juga menjadi suatu keharusan dalam sistem komputer meskipun beberapa peralatan output komputer tersebut dalam kategori peripheral komputer atau perangkat tambahan, misalnya flash disk, terus CD kayak gitu, atau DVD. Untuk perangkat output, saya mempunyai pertanyaan, perangkat output apa saja yang Anda ketahui, Widi? Ya Pak, saya akan menjawab. Perangkat output yang saya tahu itu ada monitor, ada speaker Pak. Ya benar. Itu pertama adalah monitor. Monitor komputer merupakan unit output dan salah satu jenis soft copy device karena keluarannya berupa sinyal elektronik, dalam hal ini adalah berupa gambar. Jadi gambar yang kita lihat dalam layar itu termasuk output. Gambar yang tampil merupakan hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Monitor memiliki berbagai macam ukuran seperti televisi. Kemudian speaker adalah perangkat keras atau output yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara dari komputer. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang metode ceramah yang saya gunakan pada video sebelumnya. Metode ceramah ialah suatu metode di dalam pendidikan dan pengajaran yang cara menyampaikannya pengertian-pengertian materi pengajaran kepada anak didik yang dilaksanakan dengan lisan oleh guru di dalam kelas ataupun online. Karena ini masih dalam keadaan wabah, jadi saya menggunakan kelas online. Kemudian peran guru dan murid berbeda secara jelas, yaitu guru menuturkan atau menerangkan secara aktif, sedangkan murid mendengarkan dan mengikuti secara cermat serta mencatat pokok-pokok persoalan yang diterangkan oleh guru-guru. Dalam metode ceramah ini saya menjadi guru itu peranan paling utama. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan metode ceramah bergantung pada guru yang mengajar. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan metode ceramah. Yaitu pertama, metode ceramah merupakan metode yang murah dan mudah untuk dilakukan karena metode ceramah tidak memerlukan peralatan-peralatan yang lengkap. Kalau mudah itu karena hanya mengandalkan suara saja, jadi sangat mudah untuk dilakukan. Kemudian ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas, yaitu pelajaran yang banyak kemudian dirangkum dan dijelaskan hanya pokok-pokok intinya oleh guru dalam waktu yang singkat. Itu sekali pertemuan biasanya satu bab biasanya itu. Kemudian ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan, yaitu guru dapat mengatur pokok materi ya. Misalnya kalau dalam video saya yaitu inputan, output, dan proses itu menjadi pokok-pokok materi yang harus dipelajari. Kemudian dengan metode ceramah guru dapat mengontrol keadaan kelas, yaitu sepenuhnya kelas menjadi tanggung jawab guru. Kemudian kelebihan lainnya, organisasi kelas dengan menggunakan ceramah dapat diatur menjadi lebih sederhana asal siswa dapat menempati tempat duduk untuk mendengarkan guru, maka ceramah sudah dapat dilakukan. Metode ceramah sangat mudah, jadi intinya begitu. Kemudian untuk kelemahannya, materi yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari ceramah akan terbatas pada apa yang dikuasai guru. Jadi jika guru tidak mengetahui materi yang disampaikan, jadi siswa akan menangkapnya semakin susah. Ilmu yang didapat itu semakin susah. Jadi kelemahan yang paling dominan itu adalah yang diberikan guru yang dikuasai, sehingga siswa mendapat ilmu hanya yang
paling dikuasai guru. Misal saya sangat menguasai materi tentang hardware, mungkin software saya kurang memahami, jadi jika saya memberikan materi tentang software, mungkin murid mendapatkan ilmu yang kurang daripada guru yang lain, mungkin gitu. Kemudian kelemahan selanjutnya, ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme. Dalam video saya sebelumnya saya memberikan contoh, bukan peragaan karena saya tidak mempunyai alatnya, yaitu contoh mouse, contoh keyboard, ya seperti itu. Jadi saya memberikan contoh agar tidak terjadi verbalisme, atau kayak hanya mengetahui saja, siswa mengetahui tapi tidak tahu bentuknya, tidak tahu kegunaannya, ini untuk apa ya, tidak tahu itu. Kemudian kelemahan yang selanjutnya, guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur yang baik. Ceramah sering dianggap sebagai metode yang membosankan, yang sering terjadi walaupun secara fisik siswa yang ada di dalam kelas, namun secara mental siswa sama sekali tidak mengikuti jalannya proses pembelajaran, pikirannya kemana-mana dan tidak berkonsentrasi. Kemudian banyak siswa yang mengantuk gitu, dan guru mungkin tidak menarik. Kelemahan selanjutnya adalah melalui metode ceramah sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa mengerti apa yang dijelaskan atau belum. Walaupun ketika siswa diberi kesempatan untuk bertanya seperti yang saya lakukan video sebelumnya, tidak ada seorang pun yang bertanya atau semuanya itu menjamin siswa mengerti atau tidak. Jadi saya memberikan pertanyaan, belum tentu siswa mengetahui yang saya tanyakan, mungkin hanya dapat dari temannya atau gimana. Itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.